Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ratnasari Fitri, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi biologi kelas 10, yaitu tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Seperti kita ketahui, organisme hidup dikelompokkan jadi 6 kelompok besar, mulai dari yang sederhana sampai kompleks, mulai dari virus, monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Archaebacteria dan Eubacteria ini merupakan kelompok monera, yaitu golongan bakteri, di mana secara garis besar monera atau golongan bakteri ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan Archaebacteria atau yang disebut dengan bakteri purba dan Eubacteria atau yang disebut dengan bakteri sejati. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan siswa bisa lebih mendeskripsikan ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria serta peranannya bagi kehidupan. Ciri-ciri umum dari monera atau ciri umum dari Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, golongan monera ini adalah golongan organisme yang uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, merupakan organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti, sehingga inti materi genetiknya bercampur dengan cairan pengisi sel atau sitoplasma. Dilihat dari habitatnya, habitat dari monera ini ada di mana-mana atau kita kenal dengan kosmopolit. Karena monera ini atau bakteri ini dapat hidup di alam bebas, dapat pula hidup di dalam tubuh organisme hidup, di atas permukaan organisme hidup ataupun benda mati, kemudian bisa hidup di tempat daratan maupun di perairan. Maka habitatnya adalah kosmopolit. Dilihat dari cara hidupnya, golongan monera ini ada yang hidupnya secara sendiri-sendiri atau soliter, dan ada yang hidup secara koloni atau berkelompok. Dilihat dari cara memperoleh makan, monera ini ada yang golongan monera atau bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dan ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Sehingga yang tidak bisa membuat makanan sendiri bersifat sebagai saprofit ataupun parasit. Untuk cara bernafasnya, golongan monera atau bakteri ini bernafas bisa secara aerob ataupun anaerob. Dilihat dari bagaimana dia mendapatkan oksigen untuk bernafas. Reproduksi golongan dari monera ini bisa secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan cara pembelahan biner, seksualnya bisa dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Itu ciri umum yang dimiliki oleh monera, sehingga ciri tersebut bisa dipakai untuk ciri-ciri baik itu Archaebacteria maupun Eubacteria. Di sini ada tabel yang menampilkan perbedaan antara Archaebacteria atau bakteri purba dan Eubacteria atau bakteri sejati. Yang pertama dilihat dari dinding selnya. Archaebacteria dinding selnya tersusun dari lipopolisakarida, sedangkan Eubacteria tersusun dari peptidoglikan. Yang kedua, lipid membran sel. Jadi lipid pada bagian membran sel atau membran plasma. Archaea tersusun dari rantai C bercabang, sedangkan Eubacteria tersusun dari rantai C yang tidak bercabang. Enzim RNA polimerasenya, Archaea susun struktur kompleks, Eubacteria lebih kecil dan sederhana. Untuk respon terhadap antibiotik, karena Archaebacteria ini termasuk golongan organisme yang hidup secara bebas dan kebanyakan tidak patogen, maka cenderung tidak sensitif terhadap antibiotik. Sedangkan Eubacteria sensitif terhadap antibiotik. Sekuens atau rantai RNA-nya, Archaebacteria lebih mirip eukariotik atau organisme yang memiliki membran inti sel, sedangkan Eubacteria sekuens RNA-nya itu khas dari bakteri itu sendiri. Itu tadi perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Sekarang masuk ke Archaebacteria. Archaebacteria atau bakteri purba memiliki ciri-ciri sama seperti tadi, dia termasuk yang uniseluler, prokariotik, hanya dia habitatnya di tempat yang ekstrim. Tempat ekstrim berarti tempat-tempat yang tidak banyak ditinggali oleh organisme hidup. Tapi dia sanggup hidup di tempat ekstrim tersebut. Berdasarkan habitatnya yang di tempat ekstrim, maka Archaebacteria dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah kelompok halofilik. Halofilik adalah golongan Archaebacteria
yang habitatnya atau tempat hidupnya adalah daerah dengan salinitas atau kadar garam tinggi. Seperti kita ketahui, untuk yang daerah dengan kadar garam berarti hidupnya sekitar lautan, dan bahkan di daerah dengan kadar garam paling tinggi, yaitu di Laut Mati. Contoh dari Archaebacteria adalah Halobacterium dan Halococcus. Yang kedua, metanogenik. Dari namanya metanogenik, berasal dari kata metana. Golongan organisme ini dapat menghasilkan gas metana, yaitu gas yang biasa kita gunakan dalam LPG atau untuk memasak sehari-hari. Nah, bakteri metanogenik ini bersifat anaerob. Jadi untuk proses pernafasannya tidak harus menggunakan oksigen bebas. Dia bisa memecah dari senyawa kimia. Dan kemosinteris. Jadi dia biasanya memecah senyawa-senyawa kimia. Mampu mengubah karbon dioksida dan hidrogen menjadi metana. Jadi bisa menghasilkan metana. Dan biasanya si metanogenik ini habitatnya di daerah dengan kadar O2 rendah. Nah, dia sifatnya anaerob. Nah, untuk habitatnya si metanogenik ini ditemukan di organ pencernaan dari hewan ruminansia. Yaitu biasanya ditemukan di usus dari kambing atau sapi. Sehingga mengapa kotoran sapi ini atau kotoran kambing bisa digunakan untuk proses pembuatan biogas. Karena di dalam kotoran hewan ruminansia ini, baik itu sapi atau kambing, mengandung materi metanogenik, yaitu bakteri yang bisa menghasilkan metana. Sehingga jika dikembangbiakan pengolahan si kotoran sapi atau kambing ini, maka akan menghasilkan gas metana yang bisa digunakan untuk pengganti gas LPG untuk kegiatan memasak sehari-hari. Gitu. Yang ketiga, termoasidofilik. Dilihat dari namanya, termo berarti panas, asid berarti asam. Maka golongan Archaebacteria ini biasa hidup di daerah dengan kadar suhu tinggi atau air panas dan kadar asam tinggi. Nah, jadi biasanya karena golongan Archaebacteria ini cenderung bisa memecah senyawa kimia, atau termasuk yang termoasidofilik. Contohnya di situ ada termoplasma. Yang terakhir adalah pereduksi sulfur. Dilihat dari namanya, pereduksi sulfur. Jadi organisme pereduksi sulfur ini dia bisa memecah sulfur. Jadi dia biasanya menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai sumber energi. Jadi dia memecah sulfur dan digunakan sebagai sumber energi. Dan dia biasanya kemosintesis. Jadi proses membuat makanan dengan bantuan senyawa kimia. Contohnya adalah sulfolumbus. Jadi Archaebacteria ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan dari habitatnya. Dilihat dari habitatnya, kemudian keberadaannya di ekosistem, memang golongan Archaebacteria termasuk organisme yang bisa hidup bebas, gitu. Bahkan mungkin jarang bersinggungan dengan kita, dikarenakan pertama memang habitatnya di tempat ekstrim. Jadi mungkin kita kayak halofilik, gitu. Jadi kemudian metanogenik, tidak bersinggungan gitu. Ketika bersinggungan mungkin pada proses pemanfaatannya di kehidupan sehari-harinya, dia tidak banyak bersinggungan dengan kita manusia, seperti halnya bakteri-bakteri lain, seperti halnya bakteri sejati, yaitu bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit atau bakteri-bakteri yang biasa dimanfaatkan dalam bioteknologi pangan. Nah, dilihat dari pengelompokan ini, ada manfaat dari si Archaebacteria ini. Yang pertama adalah membantu dalam pembuatan biogas. Golongan bakteri yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biogas adalah golongan bakteri metanogenik, karena dia bisa menghasilkan metana. Kemudian yang kedua, dimanfaatkan sebagai bahan pencampur deterjen. Kenapa golongan Archaea ini bisa dipakai sebagai bahan pencampur deterjen? Dan bakteri mana, golongan Archaebakteri mana yang dipakai untuk sebagai bahan pencampur deterjen? Jadi seperti kita ketahui, sifat dari Archaea itu dia bersifat kemosintesis, dia bisa memecah senyawa kimia. Maka kenapa digunakan untuk pencampur deterjen? Untuk efektivitas penggunaan atau cara kerja dari si deterjen itu sendiri. Jadi ketika deterjen ini digunakan di daerah dengan air, dicampurkan dengan air yang mungkin airnya banyak mengandung asam atau sulfur, nah maka daya kerja dari si deterjen itu kurang maksimal. Nah, oleh karena itu kan harus dipecah
baik itu asam ataupun sulfur yang terkandung di air tersebut harus dipecah, direduksi sehingga airnya dalam keadaan tidak mengandung sulfur atau misalnya asam, sehingga si deterjennya bisa bekerja dengan maksimal seperti pada sumber air yang umumnya. Jadi biasanya ini bermanfaat untuk digunakan bagi orang-orang yang hidupnya atau tempat tinggalnya, pemukimannya di sekitar gunung berapi, di mana air yang dipakai sehari-harinya air yang mengandung sulfur atau air yang mengandung asam, sehingga si deterjen ini bisa bekerja untuk memecah si sulfur tadi. Jadi golongan ARHA yang biasa dipakai digunakan untuk campuran deterjen itu adalah golongan dari produksi sulfur dan termoasidofilik. Yang ketiga, menetralisir tumpahan minyak di lautan. Jadi balik ke sifatnya yang bisa memecah senyawa kimia, begitupun golongan bakteri yang memecah tumpahan minyak di lautan. Jadi seperti ada bocoran dari bahan bakar dari kapal laut, atau mungkin ada tanker-tanker yang misalnya bocor dan sebagainya, sehingga ada tumpahan-tumpahan jejak minyak di lautan. Nah, golongan bakteri ini bisa menetralisir atau bisa memecah dari senyawa kimia dari minyak bumi tersebut. Berarti golongan bakteri yang bekerja ini adalah golongan bakteri yang memang hidup di lautan, yaitu golongan bakteri Halobacterium. Jadi itu diantaranya adalah ciri, kemudian klasifikasi, dan juga manfaat dari si Archaebacteria. Selanjutnya kita akan lihat dari ciri-ciri dari si Eubacteria atau bakteri sejati. Jadi kalau secara ciri sama ya seperti yang tadi, bahwa dia ciri-cirinya pertama diberi nama bakteri karena berasal dari kata bakterion yang berarti batang kecil. Karena ada beberapa yang bentuk seperti batang. Kemudian dia organisme prokariotik, tidak memiliki membran inti sel. Uniseluler, bersel tunggal, habitatnya kosmopolit. Cara hidupnya ada yang koloni berkelompok dan ada yang soliter sendiri-sendiri. Ukurannya panjang 2-3 mikron, lebar 1-2 mikron, di mana 1 mikronnya sama dengan 1 mikrometer. Itu ya bakteri ya. Struktur tubuh dari bakteri. Ini lihat. Struktur tubuh dari bakteri itu sendiri ada berapa lapisan mulai dari luar ke dalam dari bakteri. Di sini untuk yang lapisan berwarna merah di paling luar itu adalah kapsul. Kapsul ini biasanya tidak ditemukan pada semua bakteri, tapi biasanya ada pada beberapa bakteri yang sifatnya patogen atau menyebabkan penyakit, karena biasanya untuk lebih kebal terhadap antibiotik. Lapisan yang berwarna kuning itu adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai memberi bentuk sel. Jadi sel itu akan tetap bentuknya baik itu bulat atau lonjong atau batang ketika dia memiliki dinding sel. Jadi ketika sel tidak memiliki dinding sel, maka bentuknya bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Bagian lapisan merah tipis di bagian dalam itu adalah membran plasma atau membran sel, di mana si membran plasma ini berfungsi sebagai tempat atau sarana transportasi zat yang keluar dan masuk ke dalam sel gitu, karena sifatnya selektif permeabel. Jadi hanya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel yang bisa masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam itu ada yang berwarna hijau, itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi sel. Sedangkan bulir-bulir yang berwarna biru itu adalah ribosom, di mana ribosom ini berfungsi untuk proses sintesis protein, proses pembentukan dan pemecahan senyawa protein. Di bagian tengah itu ada seperti benang-benang, itu adalah inti materi genetik atau DNA. Dan terakhir yang bentuk seperti ekor itu adalah flagellum atau bulu cambuk, merupakan alat gerak dari si bakteri. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, sampai struktur tubuh bakteri. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang pengelompokan dari Eubacteria dan juga manfaat dan kerugian dari bakteri, reproduksi dari bakteri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.